kajian kali ini adalah kajian tematik yang berjudul Aku Ingin Berubah. Nah, sebelum kajian berlangsung, Ana minta adab-adab kajian juga dijaga bahwa kita niatkan ikhlaskan niat untuk menghilangkan kebodohan dalam diri dan juga dalam diri sendiri, juga kebodohan dalam diri. Tanpa berpanjang waktu, berpanjang kata, Ana persilahkan Ustaz Zuna, Ustaz Syafiq Riza Basalamah SMA untuk memulai kajiannya. Tafadhol Ustaz. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan hidayahnya kepada kita. Kita bisa jadi seperti ini. Yang mungkin dahulunya kita tidak semangat untuk belajar agama. Mungkin dahulunya kita memandang agama sebagai perkara yang membelenggu kegiatan dan aktivitas kita. Hari ini, di hari libur, yang biasanya orang menjadikan hari tersebut untuk keluarga. Mungkin sebagian untuk bertamasya. Tapi sore hari ini, kita bertamasya di taman-taman surga untuk belajar menuntut ilmu kembali. Kalau bukan karena Allah yang memberikan hidayahnya kepada kita, maka nggak mungkin kita bisa seperti ini. Maka sekali lagi, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wazid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Ahibati fillah, kalau bicara perubahan, kita ingin berubah. Semuanya ingin berubah menjadi lebih baik. Ada mungkin tontonan anak-anak dulu. Ada mungkin diajarkan, ditanamkan kepada anak kita. Perubahan itu sesuatu yang langsung, mendadak. Ada fulan berubah jadi apa, ya, berubah jadi apa. Padahal sejatinya tidak seperti itu kehidupan. Ada proses untuk berubah menjadi lebih baik. Menjadi lebih tinggi jabatannya. Kadang-kala kita melihat perjalanan hidup salah satu tokoh yang sekarang mungkin menjadi orang kaya, menjadi orang terhormat, menjadi orang yang dimuliakan. Oh, ternyata dulunya dia ya hanya sekedar cleaning service. Ada yang sekedar menjadi pengantar surat. Ada banyak cerita. Kok bisa dia berubah? Ya, karena ada keinginan untuk berubah. Itu yang terpenting dari bagaimana kita merubah diri kita. Adanya keinginan merubah. Sisanya proses yang harus dijalani. Haibati fillah. Namun kita sebagai seorang muslim, kita ini mau berubah dari apa ke apa. Itu mau berubah dari apa? Dari binatang menjadi manusia. Ya, kan kita manusia. Nah, tapi coba kita lihat. Ternyata ada manusia-manusia binatang. Allah Azza wa Jalla berfirman, mungkin bisa dibuka Qur'annya, tentang bagaimana adanya manusia-manusia yang seperti binatang. Di surat Al-A'raf ayat 179.
di surah Al-A'raf ayat 179. 107 itu. 179 dan surat Al-Furqan ayat 44. Coba dibaca yang pertama. Al-A'raf ayat 179. Nah. Baca. Ya, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Barakallahu fikum. Di sini Allah menyebutkan jenis manusia yang pandangan mereka terhadap kehidupan ini tidak ubahnya seperti pandangan hewan ternak kepada kehidupan dia. Cuma yang menjadi masalah manusia ini Allah berikan kepada mereka hati. Seharusnya kau berpikir. Allah turunkan ayat-ayatnya. Sekarang kita belum keluar dari COVID-19. Kita masih di masa pandemi. Masa yang semuanya akhirnya harus kesulitan. Pemerintah pun tidak bisa berbuat banyak. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Kadangkala terjadi musibah, kebakaran yang tidak diinginkan. Banjir yang tidak diundang. Gempa yang tidak diprediksi. Maka Allah sebutkan ada orang-orang yang dikasih akal gak pernah memikirkan ayat-ayat Allah. Baik ayat-ayat ciptaannya atau ayat-ayat yang kita baca. Ada sebagian kita yang mungkin umurnya 40 tahun, 50 tahun gak pernah baca Quran. Kalaupun dia membaca Al-Quranul Karim, dia tidak merenungkannya, tidak menghayatinya, tidak mentadabburinya, hanya sekedar membaca huruf-hurufnya. Dikasih mata, dipakai apa matanya selama ini? Dikasih pendengaran, buat apa? Allah sebutkan, ulaika kal an'am. Mereka seperti hewan ternak. Seperti binatang ternak. Yang pekerjaan mereka hanya rutinitas yang dikerjakan sama mereka. Apa? Makan. Kawin. Uang kotoran. Besoknya makan lagi. Kerja. Oke, kerja mereka bekerja. Kerbau dipekerjakan di sawah. Sapi dipekerjakan. Ya, kita melihat. Onta dipekerjakan. Mereka bekerja. Tapi apa tujuan kerja mereka? Hanya agar mendapatkan makan. Kita kadang-kala melihat jamaah. Ada ikan lumba-lumba. Atau anjing laut. Yang seakan-akan bisa berpikir. Kadang-kala dia nanti berputar-putar ya. Disuruh sama pelatihnya loncat, dia loncat. Disuruh berenang, dia berenang. Disuruh bermain bola, dia main bola. Anak awalnya takjub ya. Kok bisa ya? Kok bisa mikir dia?
Ternyata yang dipikirkan oleh itu binatang makan. Dan pelatihnya itu ternyata menyediakan ikan, jemaah. Jadi kalau dia habis melakukan sesuatu, lemparin ikan, makan dia. Melakukan atraksi lain, kasih makan lagi. Intinya makan. Yang dipikirkan itu perutnya dan yang di bawah perut. Maka Allah menyebut manusia-manusia seperti ini seperti binatang ternak. Kita mau berubah nggak? Atau kita mau jadi seperti mereka? Ulaika humul ghafilun. Mereka orang-orang yang lengah. Yang tidak sadar kenapa mereka ada. Allah sebutkan lagi di surat Al-Furqan ayat 44. Nah, silakan dibaca. Baca? Ya, Ya, tafadhal. bisa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. Atau apakah engkau mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami? Mereka itu hanyalah seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat jalannya. Allahu Akbar. Jadi kita kadang-kadang lihat manusia kayaknya orang pintar ya, orang cerdas ya, bahkan dia menjadi ya seorang profesional, menjadi pejabat. Tapi tatkala mereka memandang kehidupan ini seperti binatang, maka mereka binatang. Aku mengira kebanyakan mereka itu punya akal. Dengar, dikasih nasihat, dikasih tahu. Inhum illa kal an'am. Mereka hanya seperti binatang. Bahkan lebih sesat. Allah sebutkan itu. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang tidak menyadari tugasnya dia. Pernah lihat bagaimana seorang atasan marah sama anak buahnya. Anak buahnya telat masuk kerja. Di tempat kerja tidur-tiduran. Di tempat kerja main game. Di tempat kerja nonton film. Kerjanya. Di kantor itu yang dikerjakan. Tugasnya tidak dia selesaikan. Apa yang akan keluar dari mulutnya bosnya? Kadangkala kebun binatang itu keluar. Karena memang tak tahu diri. Dikasih fasilitas. Allah kasih semua fasilitas sama kita. Apakah antum berpikir apa yang antum dapatkan dari hasil usaha itu murni karena usaha antum? Enggak. Kalau bicara usaha dan bekerja, capek dan lelah. Berapa banyak orang yang lebih capek daripada antum? Berapa banyak orang yang lebih cerdas daripada antum? Berapa banyak orang yang mungkin secara akademik lebih tinggi daripada antum? Tapi rezekinya biasa-biasa aja. Ada bahkan yang S2, S3 nggak dapat pekerjaan. Apa sebenarnya? Itulah fasilitas yang Allah berikan kepada kita yang kita akan ditanya. Beda sama binatang. Makanya nanti orang-orang kafir di padang mahsyar, tatkala Allah membangkitkan binatang-binatang, kemudian mengadakan kisos di antara mereka, lalu Allah mengatakan kepada binatang-binatang tersebut, kuni turaba, jadilah engkau debu. Orang-orang kafir mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Andai kata aku seperti binatang. Tapi engkau masalahnya manusia. Andai kata aku menjadi debu seperti binatang tadi. Yang jadi masalah engkau manusia. Berbeda engkau dengan binatang. Tapi kadang-kala nggak sadar jemaah. Di surat Muhammad. Ayat 12. Di surat Muhammad. Di ayat 12. Nah, silahkan dibaca.
Coba Bang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus solihati jannatin tajri jannatin. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus solihati jannatin tajri min tahtihal anhar. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. Sungguh Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan orang-orang yang kafir menikmati kesenangan dunia dan mereka makan seperti hewan makan. Dan kelak nerakalah tempat tinggal bagi mereka. Barakallahu fikum. Orang beriman makan. Orang kafir juga makan. Orang beriman bekerja. Orang kafir juga bekerja. Terus bedanya apa? Orang yang beriman dan beramal soleh, Allah akan masukkan ke surga. Oh nanti ya. Ada yang memandang kehidupan akhir, oh masih jauh. Enggak, dekat. Mereka yang meninggal dunia akan masuk ke dunia yang berbeda. Dan Allah sebutkan, orang-orang kafir, mereka bersenang-senang hidupnya. Ketika orang-orang beriman harus sholat 5 waktu sehari. Orang-orang beriman harus berangkat haji menyisihkan hartanya. Orang-orang beriman harus berpuasa, menahan nafsunya. Sebulan penuh, ini yang wajib. Dia kerjakan itu. Orang-orang kafir, mereka makan kulineran seperti makan binatang. Kama ta'kulul an'am. Allah yang menyebutkan. Allah ketika menciptakan Adam alaihissalam, Allah mengatakan, Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku hendak menjadikan di bumi ini seorang khalifah. Khalifah. Yang menjalankan tugas-tugas. Yang bertanggung jawab untuk memakmurkan dunia. Untuk mengembangkan hewan ternak. Menjadi lebih banyak, tapi tidak menjadi hewan ternak dia. Kalau engkau hanya berpikir memelihara ternak, punya ternak 1000, engkau lupa. Engkau itu sama dengan. Hanya kadang-kala engkau jalannya tegak. Engkau makannya mungkin pakai sendok, pakai tangan. Itu binatang ternak makannya pakai mulut. Dan sebenarnya engkau hanya memikirkan mulutmu. Ya, ini kita bicara perubahan yang pertama. Bagaimana seorang berubah dari yang pandangannya selama ini hidup untuk dunia. Hidup untuk memperkaya diri. Kalaupun seorang memang sekolah, ya kadang-kala dia hanya ingin perubahan dari sisi yang dulunya S1 jadi S2. S2, S3. Yang dokter mungkin dokter umum jadi dokter spesialis. Nanti jadi konsultan, nanti jadi profesor. Oh, Masya Allah. Ada perubahan yang ingin dia lakukan dalam kehidupannya. Cuma yang harus engkau rubah pandanganmu terhadap dunia ini. Jangan sampai engkau ingin berubah hanya untuk sesuatu yang remeh. Akhirnya nanti engkau menjadi seperti hewan ternak. Orang mukmin memandang kehidupan ini, bagaimana pandangan dia? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Buat dia, sesungguhnya salatku, sesungguhnya sesembelihanku, hewan dia sembelih,
Sesungguhnya hidup dan matiku untuk siapa? Lillahi Rabbil Alam. Hanya untuk Allah. Apapun yang dia kerjakan dalam kehidupan ini. Mau bangun rumah, mau buka usaha, mau kawin, mau makan. Seorang mukmin tahu bahwa dia milik Allah. Dan dia akan kembali kepada Allah. Alhamdulillah. Mungkin sebagian akan mengatakan, Ustaz, kita kan muslim, Ustaz. Alhamdulillah, Ustaz. Kita ini orang-orang Islam. Ustaz ini sekarang ceramah kepada orang-orang Islam. Ya. Semoga yang belum Islam, segera Islam. Dan masuk surga Allah SWT. Mati husnul khatimah. Orang muslim juga perlu berubah. Agama ini ada 3 tingkatan. 3. Mungkin ada yang memandang dengan pandangan yang berbeda. Ada yang beranggapan agama itu ada syariat, tariqat, hakikat, ma'rifat. Yang biasa dikenal dalam kalangan orang-orang sufi. Namun Nabi kita Muhammad alaihissalatu, ketika beliau sedang duduk di Masjid Nabawi, datang kepada beliau seorang laki-laki yang pakaiannya serba putih, yang rambutnya hitam pekat. Nggak ada yang kenal siapa orang tersebut. Dan orang ini tidak tampak habis melakukan perjalanan jauh. Karena dulu orang yang melakukan perjalanan jauh, ya dengan kondisi mereka naik onta atau naik kuda, mereka akan berdebu, pakaiannya akan kotor, wajahnya kusam, rambut dan jenggotnya akan penuh dengan debu. Tapi ini orang nggak kelihatan musafir. Namun juga di antara kita nggak ada yang kenal sama dia. Lalu dia duduk. Dia duduk mengadu lututnya dengan lutut Nabi SAW. Meletakkan tangannya di atas lututnya. Lalu dia mengatakan kepada Rasul SAW, Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Kabarkan kepada aku tentang Islam. Kata Nabi SAW, an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima as-salah wa tu'ti az-zakah wa tasuma Ramadan wa tahujja al-bait in istata'ta ilaihi sabila. Oh Islam. Ya. Islam ini kau bersyahadat bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Engkau mendirikan salat. Engkau membayar zakat. Engkau berpuasa di bulan Ramadan. Dan engkau haji kalau mampu. Ala sadaq. Kata yang bertanya benar. Maka orang-orang pada bingung. Ini orang tanya. Setelah dijawab, dia ngomong benar. Berarti dia tahu sama jawabannya. Baik, ini tingkatan yang pertama. Al-Islam. Lalu dia tanya lagi. Akhbirni anil iman. Kabarkan kepada aku tentang iman. Tingkatan yang kedua naik dari Islam ke iman. An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Disebutkan rukun iman. Rukun iman yang 6. Beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan beriman dengan takdir baik dan buruk. Qala sadaqta, benar. Sahabat heran lagi, nih orang tanya, dikasih tahu, mengatakan benar. Tingkatan yang ketiga, akhbirni anil ihsan. Tuh naik tuh. Kabarkan kepada aku tentang ihsan.
Apa ihsan itu? An ta'budallah ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau memandang Allah. Fa in lam takun tarah fa innahu yarah. Kalau engkau tidak bisa sampai kepada derajat ini, maka engkau harus yakin Allah melihat. Qala sadaq. Nah, kita bicara umat Islam. Sebagian umat Islam ini, kalau kita bicara kita ingin berubah, engkau lihat dirimu. Engkau sudah syahadat. Alhamdulillah. Bapak ibu muslim. Alhamdulillah. Sholat belum? Oh ini Ustaz, sholatnya ini yang kadangkala belum benar. Ya harus berubah engkau. Sholatnya perbaiki. Ada orang yang sholat seperti ayam. Binatang lagi. Sholat kayak ayam. Ayam matok jagung. Sholatnya siapa? Oh, sholatnya orang-orang munafik. Ternyata nih muslim pura-pura Islam. Maka engkau harus perbaiki syahadat. Kalau sholatmu belum benar, coba. Syahadat yang kau ucapkan. Engkau ngerti enggak? Faham enggak? Rukun dan syaratnya, kau tahu enggak? Enggak. Ya udah, di sini perubahan pertama. Di tingkatan yang pertama ini, yang awal ini perbaiki. Salat, tuqimus salat, dirikan salat. Benerin salatnya. Ana alhamdulillah salat 5 waktu, alhamdulillah salat 5 waktu. Tapi ketahuilah, ada orang yang salat 5 waktu masuk neraka. Apa kata Allah? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Hafal tuh kita surat itu. Celaka buat orang-orang yang salat. Perbaiki salatmu. Karena masih ada ungkapan-ungkapan di masyarakat yang seolah-olah benar, tapi salah. Ketika mereka mengatakan, udahlah nggak usah meributkan sholatnya, harus gini, harus gitu. Yang salah itu yang nggak sholat. Ya, yang nggak sholat benar salah. Tapi ada orang sholat juga salah. Maka kita bicara berubah, ya berubah. Perbaiki sholatnya. Alhamdulillah. Ada orang yang riak sholatnya. Na'udzubillah. Ada orang yang sholatnya, ya yang asal-asalan sholat. Perbaiki sholat. Alhamdulillah Ustaz, ana sudah berusaha untuk sholat sesuai dengan tuntunan. Ana berusaha untuk ikhlas. Alhamdulillah. Berubah, ingin jadi lebih baik, tambahin sholat sunnah. Masih di derajat Islam. Islam ini lebih kepada amalan-amalan zahir yang bisa dilihat sama mata. Bisa diukur. Oh, fulan nggak sholat. Fulan puasa. Fulan nggak puasa, bisa diukur. Baik, setelah sholat zakat. Zakat ini penting ya Pak. Jadi kalau ingin berubah, engkau keluarkan sedikit harta. Ya kalau zakat yang wajib tidak banyak. Kalau uangmu 100 juta, engkau hanya keluarkan 2,5%. Bandingkan dengan pajak PPN 10%. Setiap makan. Ini setahun sekali. Buat orang yang hartanya sampai ke nisab. 100 juta, nisabnya kan 85 gram emas. Berputar 1 tahun, keluarkan zakat. Alhamdulillah Ustaz. Anak udah menjalankan itu. Tambahin lagi nih. Dengan sodakoh. Was-sodaqatu burhan. Sodakoh itu bukti keimanan. Bukti syahadatmu tadi. Baik.
puasa. Berapa banyak muslim di Indonesia yang ketika bulan Ramadan tidak puasa. Nggak puasa jemaah. Padahal lulusan S1, lulusan S2, ada sebagian doktor. Nah, apa? Kenapa? Kembali lagi. Ada yang punya akal, nggak dipakai akalnya. Kamu tuh bukan binatang. Kita ini bukan binatang, jemaah. Bukan. Binatang aja masih diatur makannya. Anak tadi dari peternakan kambing, domba. Itu diatur makan. Pagi kasih makan. Sudah selesai. Sore kasih makan. Mereka diatur. Engkau manusia. Allah mengatur dalam setahun. Engkau punya waktu, Masya Allah jemaah. Allah kasih waktu kepada manusia 355 hari dalam setahun. Bulan Hijriah. Allah minta 29 hari. Atau 30 hari. Dalam setahun engkau makannya diatur. Fajar terbit berhenti makan. Matahari terbenam, silahkan makan. Mau nggak? Ya, kalau hamba Allah mau. Manusia yang menggunakan akalnya mau. Kenapa nggak mau? Dahulu Allah yang minta. Allah yang nyuruh. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Tuh. Diwajibkan buat orang-orang beriman. Beriman enggak? Beriman. Islam. Ya monggo. Jalani. Allah memanggil yang beriman. Contoh nih jemaah. Kalau yang umpamanya di sebuah perguruan tinggi. Disampaikan pengumuman. Anak-anak fakultas ekonomi. Diharap kumpul di masjid. Habis zuhur. Tahu-tahu ada yang nggak kumpul. Pertanyaan kita. Oh mungkin bukan anak-anak fakultas ekonomi. Yang pada pulang itu, nggak kumpul itu, bukan anak fakultas ekonomi. Begitu pula ketika orang-orang beriman, disuruh puasa. Ini nggak puasa, oh mungkin nggak beriman. Kenapa? Ya iya, kita husnudzon sama dialah. Mungkin memang nggak beriman. Ini tingkatan yang pertama aja, kalau kita bicara perubahan, kita ingin berubah. Di tingkatan pertama aja, banyak yang harus dikerjain, jemaah. Naik levelnya jadi manusia. Enggak. Aku sedang puasa. Diajak berantem. Ini shaim. Aku sedang puasa. Masya Allah. Kenapa itu terjadi? Karena dia sadar. Dan dia ingin berubah. Banyak apa sedikit kalau dikatakan 29 hari atau 30 hari. Sedikit sebenarnya. Dibanding dengan sisa harinya. 320 berapa? Ya anggap 330 hari. Engkau makan silahkan. Kemudian haji. Kalau mampu lagi. Kalau mampu. Tapi selesai nih. Naik lagi tingkatannya. Alhamdulillah. Nah sudah bisa menjalankan tugas-tugas anak sebagai seorang muslim. Yang punya KTP muslim tolong lihat. Dicek. Ada checklist. Orang kalau masuk laboratorium dikasih tahu. Oh engkau punya penyakit ini. Kelihatan. Kekuranganmu di sini. Di sini. Di sini. Di sini. Oh engkau punya kolesterol. Engkau punya gula. Engkau punya asam urat. Engkau punya masalah di darah, macam-macam lah. Itu penting agar orang bisa berubah. Lalu dokter mengatakan, engkau ingin sehat, engkau ingin sembuh, maka harus berubah. Apa berubah? Gaya hidupmu berubah. Kalau sekedar dikasih obat,
dikasih obat, tapi engkau tidak merubah gaya hidupmu, tetap. Begitu pula yang kita bicarakan hari ini. Seorang kalau udah tahu dengan penyakit dia, mana yang seharusnya dia rubah, tapi dia tidak merubah dirinya, dia sekedar mendengarkan ceramah, pokoknya dengar ceramah, tambah wawasan ya, tambah informasi, oh anak semakin ngerti. Yang kau harus mengambil langkah-langkah perubahan. Ada sesuatu yang dikerjakan. Baik, kalau bicara tingkatan yang kedua, imannya. Beriman kepada Allah. Sebuah keyakinan yang menghujam di dalam hati. Yang tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya kepada Allah Jalla Jalaluh. Di sini para ulama mengatakan ketika mau berubah, engkau harus kenal sama Allah SWT. Kenal. Tak kenal maka tak sayang. Betapa sering kita ini merasa terbebani dengan tugas-tugas agama. Memandang agama ini belenggu buat kita karena kita nggak kenal sama Allah SWT. Antum nggak kenal. Maka coba cari tahu. Dalam sehari 5 kali dikumandangkan di menara-menara masjid. Panggilan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapa sebenarnya Allah? Ini perubahan lagi kita. Kenali Allah lewat ayat-ayatnya, lewat Al-Quranul Karim. Jadi kalau mau kenal Allah, baca Quran. Mau kenal Allah, baca ciptaannya. Jamaah rahimakumullah. Kalau bicara ciptaan Allah SWT ini yang sedang rame ini, COVID-19, Corona ini. Sebesarnya seperti apa sih? Kalau orang mau menggunakan akalnya, dokter-dokter ahli bedah, dia itu sering melihat keajaiban Allah SWT. Tatkala dibedah itu perut manusia, dia lihat jantung, ya. Dia lihat paru-paru, dia lihat limpa, dia lihat hati, dia lihat urat-urat itu yang berjalan, jamaah. Apakah itu tidak menambah keimanan di diri? Sehingga levelnya bukan muslim lagi, mukmin. Ini kalau cara pandang dia kepada kehidupan berubah dari awal. Tapi apabila dia memandang kehidupan ini sekedar untuk bersenang-senang, untuk kulineran, untuk memuaskan nafsunya, maka tanda-tanda kebesaran Allah yang dia lihat, itu hanya akan ada dalam benak dia menghasilkan uang. Fulus lagi. Sekali bedah berapa? Hanya uang. Kembali seperti binatang ternak mati. Dalam setiap ciptaan Allah itu ada tanda-tanda kebesaran Allah. Maka di sini engkau baca nih ciptaan Allah. Maka Allah, kalau kita lihat ya Allah mengenalkan dirinya dengan mengatakan, coba dibuka surat Al-Ghashiyah. Nah, surat Al-Ghashiyah ayat 17, 18, 19, 20, 21. Nah, surat Al-Ghashiyah. Sampai 21 ya. Ayat 17 sampai 21. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. 21. Maka tidakkah mereka menciptakan unta bagaimana diciptakan? Memperhatikan. Memperhatikan, astagfirullah. Nah,
Maka tidakkah mereka memperhatikan unta bagaimana diciptakan, dan langit bagaimana ditinggikan, dan gunung-gunung bagaimana ditegakkan, dan bumi bagaimana dihamparkan? Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya engkau Muhammad hanyalah pemberi peringatan. Nah, Nabi SAW, beliau ingin merubah bangsa Arab. Karena beliau di sana diutus. Beliau ingin merubah masyarakat dunia. Apa yang beliau lakukan? Beliau bacakan ayat-ayat Allah kepada orang-orang tersebut. Dan berubah. Sebagian mereka, Abu Bakar berubah. Umar bin Khattab berubah. Yang awalnya memusuhi agama Allah, bahkan ingin membunuh Rasul SAW, dia berubah. Namun ada manusia-manusia yang tidak berubah. Ada. Allah lebih tahulah dengan kondisi hati mereka. Allah sebutkan di sini, kau nggak ngeliat tuh kepada onta. Ini contoh. Karena onta itu binatang yang sering interaksi sama orang-orang Arab pada waktu itu. Allah suruh mereka melihat kepada langit. Kok nggak lihat tuh langit tuh? Ini kita bicara mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk naik ke derajat iman. Kita lihat kalau kita bikin rumah. Luasnya 100 kali 100 tingkat 7. Kira-kira berapa tiang yang menyanggahnya? Dan kita melihat langit Allah tanpa ada tiang yang menyanggah. Engkau lihat kepada gunung-gunung. Tancapkan gunung. Ini teman-teman yang kuliah, ahli geologi. Ahli pertanahan ya. Dia tahu lapisan-lapisan. Kalau terjadi gempa, bagaimana terjadi lempengan itu bergeser. Ternyata gunung ini menancap untuk menahan bagaimana lempengan itu tidak bergeser. Subhanallah. Engkau nggak ngelihat. Allah menyuruh kita. Kita ngelihat. Kita berangkat, teman-teman berangkat kadangkala ke puncak ya. Tapi pulang dari puncak nggak bertambah keimanannya. Kenapa sih orang-orang bosen ya? Orang-orang yang hidup di Jakarta kadangkala dia tiap weekend. Kita nih sekarang masih masa libur panjang nih ya. Libur panjang. Sebagian berangkat ke pantai, sebagian berangkat ke gunung. Pulang dari sana, apakah ada perubahan di dirimu? Imannya bertambah. Ketakwaannya naik. Ketakutannya kepada Allah semakin menjadi. Atau nggak ada apa-apa. Yang ada pulang dari liburan kenyang. Waduh. Di sana Masya Allah, Cirebon, makanannya enak-enak. Di puncak makanannya enak-enak. Tempat itu ikan bakarnya spesial. Hanya itu yang kau dapatkan. Ya, makanya tadi, kadang-kala orang itu nggak berubah. Cuma. Tambah tua, umur sudah tambah renta. Tapi nggak berubah. Nggak ngelihat bumi yang kita pijak. Tugas Ustadz itu melanjutkan tugas para nabi. Hanya memberikan peringatan. Kajian kita hari ini, Ustadz hanya menyampaikan, memberikan peringatan. Kita nggak bisa maksa. Nanti naik tingkatannya untuk menjadi beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Kaji itu. Mungkin sebagian di antara kita, kalau ditanyakan kapan terakhir mengkaji tentang beriman dengan malaikat-malaikat Allah, ya sebagian ketika SD, sebagian ketika SMP, ketika SMA, karena ketika kuliah kadang-kala udah nggak lagi ya, kecuali ketika dia seorang yang ingin berubah, memang mencari Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dalam lagi dengan kajian-kajian di luar. Kemudian nanti tingkatan ihsan ya, bagaimana beribadah seolah-olah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, gimana caranya? Ini tingkatan yang tertinggi. Haibati fillah. Iya, hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Hari esok harus lebih baik dari hari ini. Dalam urusan ekonomi, mungkin itu menjadi sebuah pemikiran setiap
orang. Dia berpikir, ya kalau hari ini Ana dapat pemasukan 5 juta, besok harus lebih. Kenapa? Ada tuntutan-tuntutan dari para buruh umpamanya. Kenaikan gaji. Nanti minta kenaikan gaji. Wajar. Karena dia ingin lebih baik secara ekonomi. Karena dia merasa yang diberikan mungkin yang nggak sesuai. Tapi kenapa dalam urusan agama kita nggak ingin berubah? Maka seharusnya untuk berpikir untuk berubah. Sebelum ajal menyebut kita. Karena kawan-kawan kita sebagian mati. Ini para dokter khususnya. Kita lihat sebagian meninggal karena COVID-19. Semoga Allah merahmati mereka. Namun kita harus tahu kematian itu nggak nunggu COVID-19. Apakah selama masa pandemi ini, kita tuh kadang-kala fokus kepada yang mati karena COVID-19. Selama pandemi ini, banyak yang mati. Bukan karena COVID-19. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan merasakan. Itu sudah ketentuan Allah Subhanahu. Maka berubahlah untuk jadi lebih baik. Baik. Dan kalau bicara perubahan ini, maka kita harus realistis. Karena ada orang-orang yang berubah, tapi nggak realistis. Tadi berubah jadi Spiderman mungkin. Tahu-tahu jadi manusia super. Enggak. Ada tahapan-tahapan yang harus dilewati. Jangan membebani dirimu dengan hal yang engkau tidak mampu melakukannya. Agama kita ini mudah. Garis bawah ini. Agama Islam, agama yang mudah. Inna hadad din yusr. Ini pernyataan dari Nabi kita Muhammad SAW. Sesungguhnya agama ini mudah. Wala yushaddad dina ahadun illa ghalabah. Tidak ada seorang yang memberat-beratkan dirinya dalam urusan agama ini, melainkan dia akan terpental dari agama ini. Enggak. Allah tahu dengan kemampuan manusia. Allah tahu dengan waktu yang dimiliki manusia. Sehingga Allah memberikan kewajiban-kewajiban yang sesuai dengan kapasitas manusia tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subhanallah jamaah. Beliau alaihi salatu wassalam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Ditanya nih Nabi alaihi salatu wassalam, ayyul a'mali ahabbu ila Allah? Amalan apa yang paling dicintai Allah? Amalan apa yang paling dicintai Allah? Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Adwamuhu wa in qalla. Amalan yang berkesinambungan walaupun sedikit. Oh gitu, kalau mau berubah ini dikit-dikit. Iya, ada perubahan yang harus total. Dari kekufuran menuju kepada keimanan. Total perubahannya. Baik. Dari yang haram harus total. Bukan sedikit-sedikit meninggalkan yang haram. Tinggalkan yang haram. Tapi tatkala kita mengerjakan sesuatu, maka hendaklah kita melihat kemampuan kita. Karena yang dicintai Allah Azza wa Jalla adalah yang terus-terusan walaupun sedikit. Maka dalam perubahan ini, selain tadi kita sampaikan bicara tentang niat, kemauan untuk berubah, tentang membaca Al-Quranul Karim. Di situ ada petunjuk-petunjuk dalam merubah diri kita. Sebagaimana perubahan dari zaman jahiliyah menuju zaman Islam, itu dengan Al-Quranul Karim yang Allah turunkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian yang terpenting dalam perubahan itu juga adalah berdoa. Minta tolong sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta tolong sama Allah.
Ada seorang perokok. Udah dikasih tahu perokok ini. Bahaya. Dalam agama, ya sebagian ulama mengharamkan. Dan kayaknya itu pendapat yang lebih kuat. Tapi dia selalu mengatakan sulit untuk meninggalkan rokok. Nggak mudah meninggalkan rokok. Ya kalau sekedar teori semua bisa menyampaikan itu. Ya. Anda setuju? Sepakat. Meninggalkan sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan. Bahkan yang kita sudah kecanduan dengannya, itu sulit. Maka itu membutuhkan perjuangan. Ana sudah berusaha. Usaha yang paling besar yang harus dilakukan seorang muslim adalah berdoa. Engkau sudah punya niatan, alhamdulillah. Ana punya niat untuk tidak merokok lagi. Baik. Usahamu apa? Ya udah ngurangin. Udah ini itu. Alhamdulillah. Tapi ada usaha besar. Yaitu berdoa. Cari waktu-waktu mustajab. Di mana di situ Allah berjanji mengabulkan doa hambanya. Engkau berdoa di sana. Dibantu, agar dibantu oleh Allah Jalla Jalaluh meninggalkan perbuatan itu. Untuk berubah jadi lebih baik engkau. Berani enggak engkau berdoa? Kadang kala yang dilakukan adalah berdoa minta rizki. Ya kita minta rizki, kita minta sehat, kita juga minta tolong sama Allah. Ya Allah bantulah hamba untuk berubah jadi lebih baik. Untuk meninggalkan dosa ini, dosa ini, dosa ini. Perbuatan ini, minta tolong sama Allah SWT. Di samping tadi ada niat. Ada seorang kawan yang dia cerita sama anak. Dia ngomong dia 10 tahun kalau nggak salah berusaha meninggalkan rokok itu nggak mampu. Ninggalkan sebentar balik lagi, ninggalkan sebentar balik lagi. Ya kita lihat ini perubahan yang nyata ya, orang dari yang awalnya kecanduan rokok tahu-tahu dia berhenti ngerokok. Dia lalu cerita, terakhir Ustaz, anak itu berdoa minta sama Allah, ya Allah. Di sini titik yang mungkin dilupakan oleh orang, berdoa minta sama Allah. Ketika Anda berdoa minta sama Allah agar Anda dijauhkan dari rokok, subhanallah. Besoknya Anda muntah darah. Mulai nih. Doa itu dikabulkan jamaah. Allah janji. Dan yang terakhir sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Coba kita buka firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Tahrim. Ayat 8. Nah, silakan dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا
innaka ala kulli syai'in qadir. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami, dan ampunilah kami. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." Barakallahu fikum. Allah memanggil kita. Allah memanggil orang-orang yang beriman untuk berubah. Kita banyak berbuat dosa. Ya. Ana, kalau mungkin orang tahu dengan dosa-dosa ana, mungkin orang tidak akan mendengarkan ceramah ana. Mungkin tidak ada lagi manusia yang akan mengikuti kajian-kajian. Tapi Allah menutupi dosa-dosa kita. Maka Allah perintahkan kepada kita, tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubat yang semurni-murni. Apa yang akan kau dapatkan? Engkau akan diampuni sama Allah. Allah tuh kalau kita punya sepenuh bumi ini dosa, lalu kita mohon ampun sama Allah SWT, Allah akan ampuni semuanya. Yang penting kita punya niatan mau balik. Kita punya niatan mau jadi lebih baik. Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah masukkan kita ke surganya. Yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya Allah jemaah. Sampai hari ini. Kita melihat orang-orang itu betapa bahagianya dia melihat taman-taman yang indah. Berangkat ke puncak gunung ya. Beristirahat di sana. Villa-villa dibuat di sana. Kalau bisa kelihatan sungai-sungai di bawahnya. Engkau bayar. Untuk menikmati itu di dunia. Dan kondisi engkau capek dan lelah kadang-kala. Nanti Allah sediakan buat engkau. Dunia ini adalah negeri untuk beramal. Negeri untuk capek. Semoga Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa-dosa kita dan memasukkan kita ke surganya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Anda sampaikan. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, tafadhal Dok. Masya Allah. Jazakumullah khair Ustadz Syafiq atas pemaparannya yang luar biasa. Tadi saya catat yang pertama adalah kita jangan mau sama dengan hewan. Lalu kemudian ada tingkatan-tingkatan dari keislaman kita. Islam, iman, dan ihsan. Lalu kemudian amalan yang berkesinambungan walaupun dia sedikit. Dan jangan lupa berdoa supaya kita dimudahkan untuk berubah. Dan kemudian terakhir taubatan nasuha. Baik, Ana lihat di chat ini sudah banyak sekali pertanyaan, Ustadz. Ana akan bacakan, insya Allah. Dan kalau misalnya buat yang mau bertanya secara langsung, silahkan raise hand ya. Nanti Ana lihat juga. Yang pertama adalah dari Bu Yanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Ustadz diberi kesehatan dan kemudahan dalam berdakwah. Afwan, saya ingin bertanya saat sedang pandemi ini. Sholat berjamaah dengan keluarga di rumah, ayah masih belajar, belum terlalu fasih. Baca Quran pun belum lancar, terbata-bata. Dan punya adik laki-laki kira-kira umur 14 tahun, bacaan Al-Qurannya juga belum terlalu fasih. Sehingga saat menjadi imam, bacaan Al-Fatihah dan surah, tajwidnya dan panjang pendeknya belum terlalu benar. Jadinya kurang menghadirkan tumak ninah. Di waktu lain juga ayah dan adik saya belajar pelan-pelan dan bertahap. Apakah tetap sah jika masih melanjutkan sholat berjamaah dan menjadikannya imam? Mohon penjelasannya. Nah, Masya Allah jemaah. Ya, ini salah satu hikmah dari pandemi. Yang selama ini kualitas keislaman kita itu nggak ketahuan. Karena sebelum pandemi hanya menjadi makmum. Makmum itu hanya amin. Insya Allah kalau amin semuanya bisa. Semuanya fasih. Kalau untuk amin. Tapi di masa pandemi ini, dengan kondisi masjid-masjid sebagian ditutup sehingga dia sholat di rumah. Maka kelihatan. Ternyata engkau bacaannya nggak bagus. Apa nggak punya waktu untuk belajar Al-Quran Karim?
atau memang tidak peduli sama Al-Quranul Karim? Apa nggak kebayang tuh baca satu ayat dalam Al-Quranul Karim itu seperti mendapatkan satu ekor onta yang besar. Apalagi kalau bacanya itu dengan baik, fasih, itu kedudukannya bersama malaikat-malaikat Allah yang mulia. Cuma mungkin memang nggak peduli. Alhamdulillah dengan pandemi ini banyak orang, banyak istri tahu sama suaminya. Banyak anak tahu sama bapaknya. Banyak bapak tahu sama dirinya sendiri. Maka kalau pertanyaannya tadi, apakah sholatnya sah? Apabila bacaan bapak itu sah, maka buat anak-anak sah. Buat makmumnya sah. Kalau bicara tajwidnya, oke lah. Panjang pendeknya, umpamanya nggak benar. Tapi selama bacaannya itu tidak merubah makna, nggak ada masalah. Tetap sah. Tapi berusahalah untuk berubah. Kenapa waktu 4 bulan? Apa nggak cukup 4 bulan untuk memperbaiki bacaan? Nggak cukup. 1 hari cukup. Yang pertama Al-Fatihah. Sekarang kalau orang niat tuh, kembali orang mau berubah itu kembali kepada niat. Dengan masa pandemi ini dia jadi imam, bismillah. Sekarang bisa cari YouTube, belajar Al-Fatihah. Dengerin. Mungkin mau panggil guru malu atau takut sama corona. Oke lah, bismillah. Sekarang bisa telepon lagi. Ada sistem baca Quran dengan melaporkan bacaan kita. Al-Fatihah doang. Karena itu bacaan yang menjadi rukun sholat. Kalau bacaan suratnya, mungkin dia nggak baca pun tetap sah sholat dia. Maka buat ibu tolong didukung suaminya, ayahnya ini. Dan tadi kalau bicara punya adik umur 14 tahun seharusnya bacaannya udah bener. Memang kalau orang dulu ya, orang dulu anak termasuk mungkin ya generasi yang waktu baca Quran waktu itu SD kita pindah-pindah dari langgar ke langgar. Tapi sekarang anak lihat anak-anak itu SD sudah hafal 3 juz, sudah 4 juz, ada yang 10 juz. Maka kita harus berubah. Jadi pandemi ini memang menuntut kita untuk berubah. Jadi kalau bicara apakah sholatnya sah, dari sisi selama bacaannya itu tidak merubah makna, insya Allah nggak apa-apa. Hada wallahu a'lam bishawab. Nah. Masya Allah. Barakallahu fiik, Ustaz. Berikutnya pertanyaan dari Nurul Hidayati. Ini pertanyaan yang menarik, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, mohon nasihatnya untuk pemuda-pemudi pada masa pandemi ini, yang mana lebih sering di rumah dan banyak fitnah dari handphone, Ustaz, dan sangat sulit untuk bangkit melawan kemalasan ketika di rumah. Syukran, jazakumullah khair. Nah, iya jemaah. Ini kalau bicara bagaimana merubah diri dengan kondisi pandemi yang kita hanya di rumah saja. Seorang muslim itu ketika mendapati lingkungan, milieu, situasi dan kondisi yang tidak mendukung dia, maka dia harus menciptakan situasi dan kondisi yang mendukung. Dan di sini juga peran orang tua ketika anaknya di rumah. Dia perlu memberikan kegiatan buat anak-anak. Ada banyak yang bisa dikerjakan. Pekerjaan-pekerjaan rumah umpamanya. Ya. Kalau selama ini mungkin anak-anak ada pembantu yang nyuci. Karena dia di rumah aja nggak ada kerjaan. Biar mereka nyuci baju mereka sendiri. Biar mereka memandikan mobil ayahnya. Memandikan motor yang di rumah. Nyapu di rumah. Jadi kegiatan-kegiatan itu perlu diadakan memang. Baik. Yang kedua, doa. Doa lagi nih. Karena bicara malas. Malas ini datangnya dari setan. Rasulullah SAW setiap pagi dan petang. Setiap pagi dan petang. Jadi seperti orang itu minum vitamin. Kan ada obat yang diminum dalam sehari 2 kali. Bahkan dokter mengatakan jangan telat. Telat minum, bahaya nanti. Iya, ini doa jangan telat juga. Apa yang dibaca Nabi tiap pagi dan petang?
Allahumma asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhil laylah. Afan. Ini kita malam hari. Udah masuk mau ke petang. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhil laylah wa khaira ma ba'daha. Wa a'udzu bika min syarri ma fi hadhil laylah wa syarri ma ba'daha. Ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikan yang ada di malam ini dan malam selanjutnya. Dan aku berlindung kepadamu dari keburukan malam ini dan keburukan yang selanjutnya. Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibar. Wahai Rabbku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan. Berlindung dari malas. Dan dari masa tua yang buruk. Wa a'udzubika min adzabin finnar wa adzabin fil qabr. Dan aku berlindung kepadamu dari azab di neraka dan azab di kuburan. Ini pagi dan petang dibaca sama Nabi alaihissalam. Maka ketika engkau berdoa sambil menghayati Allah, mudah-mudahan aku jauhkan dari malas. Yang ketiga, pembiasaan. Jadi kalau ada orang yang tiap pagi habis subuh tidur, ya udah. Itu akan menjadi kebiasaan dan dia tidak merasa itu kemalasan. Karena kebiasaan dia. Biasakan dirimu, habis subuh tidak tidur. Ngantuk usat jalan. Naik sekarang pada goes, orang-orang goes sampai hilang ngantuknya. Goes sambil ngaji. Goes sambil zikir pagi dan petang. Biasakan dirimu. Dengan membiasakan diri dengan sebuah kegiatan yang baru, insya Allah kemalasan ini akan hilang. Mau tidak mau, kebiasaan itu berubah menjadi kebiasaan yang positif. Kemudian kalau bicara handphone, alhamdulillah, dulu kita itu ya nggak suka orang tua sama handphone. Ketika anaknya sibuk dengan handphone. Sekarang gunakan handphone untuk belajar. Belajar online, ngaji online, semuanya online. Manfaatkan handphone. Maka manfaatkan handphone untuk bercocok tanam di rumah, ada ilmu-ilmu yang bisa digali, masak di rumah, jualan dari rumah, apapun bisa dikerjakan. Yang penting kembali kepada niat dan tekad seorang untuk berubah, jemaah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah, Masya Allah. Berikutnya pertanyaan dari Fulana. Ini sering terjadi nih Ustaz. Bismillah. Saat sedang kajian, iman terasa sangat naik dan berkeinginan untuk melakukan amal-amal soleh setelahnya. Tapi setelah kajian selesai, justru kembali terjerumus lagi kepada maksiat. Sering melakukan ketaatan, tapi sering juga tergelincir ke dalam maksiat. Karena seperti ditarik-tarik, kadang jiwa ini taat, tapi kadang maksiat juga. Apa ini tanda kemunafikan, Ustaz? Atau ada yang salah pada diri ana? Mohon nasihatnya, Ustaz. Barakallahu fikum. Naam, jamaah. Pertanyaan ini pernah ditanyakan oleh Hanzalah bersama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi Hanzalah ini keluar dari rumahnya, dia mengatakan nafaqah Hanzalah, munafik Hanzalah ini kata. Kata Abu Bakar, ngomong apa engkau? Iya, kata Hanzalah. Kita nih kalau lagi duduk bersama Nabi alaihi salatu wassalam, seakan-akan surga itu di depan kita. Semangat kita. Tapi kalau kita udah pulang ya, udah sibuk sama istri, sama anak, sama kerjaan kita lupa dengan sebagian yang disampaikan Nabi alaihissalam. Kata Abu Bakar, ya samalah, aku seperti itu juga, kata Abu Bakar. Akhirnya mereka berdua menyumpai Nabi alaihissalam. Nabi mendengarkan cerita Hanzalah. Lalu Nabi mengomentari sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian berada di rumah kalian seperti kalian berada di tempatku, malaikat itu akan salaman sama kalian di jalan. Ini menandakan kalian ini bukan manusia. Manusia itu imannya naik. Seperti itu manusia. Yakin saat dan saat. Maka di sini perlunya ngaji, perlunya belajar tadi untuk mengecas keimanan itu. Jadi tatkala kita selesai kajian, kita mungkin sehari 2 hari semangat,
setelah itu turun lagi. Lihatlah, turunnya keimanan itu dikarenakan dosa. Dikarenakan kurangnya kita mengecas keimanan kita dengan zikir, mengingat Allah SWT. Kadangkala ada, ya kalau kita bicara baterainya handphone, itu bisa dicek kesehatannya. Ada baterai yang soak udah. Solusinya apa? Ganti baterai. Tapi ada baterai yang enggak, masih dicas, pokoknya sering mengecasnya. Jadi sering mengecasnya, insya Allah masih bertahan. Tapi kalau kita ngecasnya jarang, habis tuh baterai, nggak bisa dipakai itu handphone. Makanya kadang-kala perlu bantuan yang namanya power bank. Begitu pula dengan keimanan kita, kira-kira seperti itu. Ada yang bagus, sehingga ngecasnya, ya bicara 2 hari dipakai masih aman, Ustaz. Tapi ada yang lemah kondisinya, maka harus dicas sehari 2 kali. Ada yang sehari 3 kali. Dan sebenarnya kalau kita melihat ya, charger keimanan kita itu Masya Allah. Ada sholat 5 waktu. Itu adalah untuk mengecas keimanan kita. Sholat subuh. Kalau kita memahami bacaan sholat kita, khusyuk, itu dicas keimanan. Nanti sholat zuhur ya. Antara subuh sama zuhur ini kan kita sibuk sama dunia kita. Melakukan ini, itu, macam-macam. Nanti zuhur dicas lagi nih. Tinggal tadi ngecasnya bener nggak? Kadangkala, jadi memang colokan itu dimasukin ke handphone kita. Masuk. Cuma listriknya nggak dimasukin. Sama aja, nggak ada hasilnya. Begitu pula sholat kita. Tadi kita sampaikan ada orang yang sholat, tapi nggak dapat apa-apa dari sholatnya. Bahkan masuk neraka dengan sholat. Maka di sini itu hal yang wajar sebenarnya. Tatkala kita kajian keimanan kita naik, ketika kita selesai kajian, akhirnya turun lagi, maka lihat kondisi kita masing-masing. Ada yang harus sering-sering mengecas keimanannya. Dengan sholat 5 waktu sebenarnya kalau kita maksimal, insya Allah kita terjaga. Kemudian baca Al-Quranul Karim, zikir, zikir. Maka orang yang keluar dari masjid, Allah berpesan kepada mereka. Ketika kalian selesai sholat, fantashiru fil ard. Kalian bertebarlah di muka bumi. Terus ngapain? Wabtaghu min fadlillah. Kalian cari karunia Allah. Kalian mau usaha, silahkan. Wadhkurullaha katsiran. Dan Allah memerintahkan, ingatlah kepada Allah yang banyak. Agar kalian selamat. Karena godaan itu banyak di luarnya. Hada wallahu a'lam bissawab. Nah, Masya Allah. Barakallahu fiik, Ustaz. Berikutnya pertanyaan dari Fulanah nih, Ustaz. Ini anak remaja usia 17 tahun. Assalamualaikum, Ustaz. Bagaimana caranya agar terhindar dari sakit hati akibat ucapan orang tua, Ustaz? Nah, iya jamaah. Kita itu memandang sesuatu jadi masalah buat kita karena kita lupa sama nikmat. Kalau bicara kita sama Allah ya, kita kan sering ingat sama musibah ya. Kalau kena musibah itu jadi diingat-ingat terus, ya Allah sakit ini itu. Tapi kalau antum ingat dengan nikmat yang Allah berikan, maka antum akan melihat musibah itu hanya kecil dibanding lautan nikmat Allah SWT. Maka yang awalnya akan mengeluh jadi nggak ngeluh. Seperti orang mungkin yang dia dikasih sama Allah penyakit kanker. Dia ketakutan, dia ngeluh. Coba dia lihat, ya Allah, yang kena kanker cuma siniku, tanganku enggak. Alhamdulillah, mataku tidak. Aku masih bisa mendengar. Aku bisa mencium. Aku bisa berjalan kaki. Begitu pula kita sama orang tua kita. Karena kita tahu, setelah perintah mentauhidkan Allah SWT, bersyukur kepada Allah, Allah mengatakan, Anishkurli wali walidaika ilayyal masir. Agar engkau bersyukur kepadaku dan bersyukur kepada kedua orang tuamu. Kalau engkau sakit hati sama orang tua, maka lemparkan sakit hatimu ini di lautan kebaikan orang tua kepadamu. Itu orang tuamu. Kalau itu ibumu, engkau 9 bulan dalam kandungan ibumu.
Ibumu capek punggungnya. Ketika engkau keluar dari perut ibundamu mempertaruhkan nyawanya. Ketika engkau keluar, engkau nggak bisa apa-apa. Yang menggendongmu ke sana kemari, yang memberikan kepadamu makan, engkau nggak bisa berdiri, engkau nggak bisa duduk, engkau hanya bisa menangis, bikin capek orang tua, bikin lelah orang tua, tengah malam bangun. Maka buat ukhti yang bertanya, kalau mungkin ada kesalahan orang tua, maka lihatlah kepada kebaikan orang tua yang banyak. Dan mudah-mudahan omongan-omongan yang tidak nyaman dari orang tua itu sebagai penghapus dosa untukmu dan mengangkat derajatmu. Tatkala engkau tidak mampu, ya Allah, sakit hati ini, sesak dada ini, maka engkau sholat, mengadu kepada Allah SWT agar dikasih kekuatan untuk menerima kondisi yang ada dan tetap berbakti kepada orang tua. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah, Masya Allah. Ini ada titipan pertanyaan dari teman. Ini juga banyak dialami oleh teman-teman, terutama akhwat yang menjalani pendidikan dokter nih Ustadz, sebagai ibu juga sebagai peserta didik gitu. Bagaimana tanggapan Ustadz, dokter yang ingin sekolah spesialis nih, maksudnya dokter wanita yang ingin sekolah spesialis tetapi berat sekali membagi waktunya untuk belajar agama, dan karena juga sebagai seorang ibu yang meninggalkan rumahnya dan anaknya seorang yang berkebutuhan khusus. Apa yang bisa menjalani semuanya atau harus punya pilihan? Dan bagaimana ia bisa menjalani hal tersebut gitu Ustaz? Ya, barakallahu fikum, Masya Allah nih ya. Ya, bagaimanapun perempuan tetap perempuan. Maka sekarang buat para perempuan yang posisinya dia, kalau dia masih belum menikah, mungkin mudah bagi dia membagi waktunya. Tapi ketika dia sudah menjadi istri, dia punya kewajiban-kewajiban berbakti kepada suami. Kalau dia sudah menjadi seorang ibu, dia punya kewajiban melayani suaminya dan mendidik anak-anak. Sekarang apa yang harus dilakukan? Maka hendaklah engkau melihat skala prioritas. Mana yang lebih penting buat engkau dalam kehidupan dunia dan akhiratmu. Tujuanmu mengambil spesialis itu apa? Apa? Karena niat ini menentukan. Kalau tujuanmu adalah dunia, maka engkau akan susah hidup. Rasul SAW menyebutkan, ini buat siapapun ya, bukan hanya dokter. Tapi mungkin karena yang bertanya dokter tadi, Rasul SAW mengatakan, man kanatid dunya hammahu. Barang siapa yang ambisinya dunia, ja'alallahu faqrahu baina ainai. Allah akan menjadikan kefakiran itu menghiasi di antara kedua matanya. Seperti kacamata yang dipakai. Orang bangun tidur, dia pakai kacamata. Yang dia lihat, kefakiran. Takut miskin. Dia ingin ini, ingin itu. Wasyattata alaihi syamlah. Urusannya Allah cerai beraikan. Karena ambisi dunia. Dia hanya menempuh spesialis supaya dia mendapatkan uang lebih banyak. Ini kalau bicara dunia. Supaya dia mendapatkan mungkin penghormatan. Ada yang dia inginkan seperti itu. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu. Urusannya enggak mari-mari, enggak selesai-selesai, ruwet. Dan dunia enggak datang kepada dia kecuali yang sudah ditentukan. Wa man kanatil akhirah hammahu. Tapi kalau ambisi dia menempuh spesialis ini adalah akhirat. Enggak, Ustaz. Aku menempuh spesialis ini ingin memberikan manfaat kepada orang. Karena dalam bidang ini perlu perempuan, Ustaz. Karena banyak dokter-dokter laki, sedangkan banyak akhwat-akhwat yang mau berobat. Anak ingin berkhidmat, memberikan manfaat. Akhirat. Bukan fulus, bukan gaji. Gaji datang, dia nggak niatin, gaji itu datang jamaah. Nggak perlu niat, artinya sejatinya orang itu kalau bicara
menjadi dokter, buka praktek, dia atau di rumah sakit, gaji itu datang, nggak usah kau niatkan. Maka niatnya harus bukan itu. Karena itu yang otomatis engkau akan dapatkan. Niatnya akhirat. Apa yang akan terjadi? Allah akan jadikan kekayaan itu di hatinya. Urusannya Allah sederhanakan. Tadi kan kau bicara ngatur waktu ini nggak bisa, punya kewajiban ini. Allah yang akan bikin semuanya jadi sederhana. Dan dunia akan datang dalam kondisi terhina dunia itu. Dia nggak menginginkannya, datang dunia itu jamaah. Maka buat para ibu tadi, lihatlah skala prioritas. Engkau sebenarnya apa yang kau inginkan. Kalau engkau menuntut ilmu lagi hanya untuk mendapatkan rumah yang lebih besar, mendapatkan kekayaan yang lebih banyak, engkau tinggalkan. Udahlah, engkau urusin suamimu, engkau urusin anak-anakmu. Di situ ada ganjaran yang besar sekali. Tapi kalau memang ada akhirat yang dikejar di sana, silahkan. Terus anak dan suami dan yang lainnya, tadi sampaikan kepada suami tentang niatmu. Ketika suami mendukung dan memberikan izin, maka dia menerima kondisimu. Dan insya Allah Allah mudahkan. Intinya diambisi tatkala engkau belajar untuk apa. Itu penting. Tapi kalau nggak mampu untuk menggabungkan keduanya, maka lihat mana yang seharusnya jadi kewajibanmu dan mana yang sunnah. Ini sebenarnya sunnah Ustaz. Oke, ini yang wajib. Kerjakan yang wajib. Jangan engkau sibuk sholat malam, tahajud, subuh telat. Itu yang kadang-kadang terjadi. Hada wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Ini saya lihat ada yang raise hand dari Nurul Fatimah. Silahkan kalau jika mau bertanya, tapi Ana ingatkan fitur videonya dinonaktifkan ya. Tafadhol nih. Silakan atau kepencet nih. Jangan. Baik, kalau masih lama, Ana beralih ke pertanyaan dari Dr. Hermansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, keinginan berubah menjadi lebih baik terkadang terasa inginnya tuh terlalu cepat, hingga malah sering merasa gagal dan kecewa. Apalagi ditambah keinginan lingkungan itu lingkungan atau keluarga ikut berubah. Bagaimana tips dan caranya agar berubah itu bisa menjadi nikmat dan tidak terlalu banyak kekecewaan yang menghampiri kita? Alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustaz atas nasihatnya. Iya jemaah, barakallahu fikum ya. Kalau bicara bagaimana orang berubah nggak kecewa, maka kita harus mengkaji tentang bagaimana perubahan-perubahan para sahabat tatkala mereka berhijrah. Konsekuensi orang yang berubah jemaah itu akan diuji sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan diuji. Lihat bagaimana para sahabat Nabi. Ketika mereka berubah, sebagian dibantai, dibunuh, disiksa. Di sini ujiannya. Maka kalau bicara trik atau tips agar perubahanmu itu membuahkan hasil dan engkau tidak kecewa, engkau lihat perubahan orang-orang yang sudah berubah. Kita tuh ambil pengalaman mereka sih. Tatkala para sahabat hijrah ke kota Madinah, mereka yang awalnya hidup di Mekah, punya rumah sendiri, punya usaha sendiri, sampai kota Madinah tidur di masjid. Berat jamaah menghadapi hal itu. Tapi harus dijalani. Maka Nabi SAW mengingatkan para sahabatnya. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Barang siapa yang hijrahnya itu karena berharap dunia yang ingin dia raih. Awimra'atin yankihuha. Atau karena ingin wanita yang dia nikahi. Ada orang berubah karena wanita yang ingin dia nikahi. Fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka hijrah dia adalah kepada yang dia niatkan. Tapi waman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Tapi barang siapa yang hijrahnya menuju kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu benar-benar menuju kepada Allah dan Rasul. Jadi kalau bicara kegagalan, kadang-kala kecewa,
Itu karena niatnya mungkin yang belum benar. Niat belum full. Terus mengkaji tentang konsekuensi dari berubah itu apa. Kadang-kadang belum siap. Namun kalau orang sudah siap, setelah niatnya matang, dia nggak akan peduli. Sering Anda contohkan dengan perubahan yang terjadi di tukang sihir Fir'aun. Pagi harinya, tukang sihir Fir'aun itu diundang sama Fir'aun untuk tanding sama Nabi Musa alaihissalam. Pagi harinya dia ngobrol sama Fir'aun, mereka pada ketawa-ketawa, mereka pada tanya, kalau kita menang kita akan dapat apa nih? Kata Fir'aun, wa innakum laminal muqarrabin. Kalian akan menjadi orang-orang dekatku. Banyak jumlah mereka. Pagi harinya. Sore harinya, mereka itu tewas dibunuh, dicincang, dipotong kaki dan tangannya secara silang. Hanya sehari, jemaah. Ketika Fir'aun mengancam, kalau kalian berubah kayak gini nih, beriman kepada Musa, aku akan potong kaki kalian dan tangan kalian secara silang. Aku akan salib kalian di pohon-pohon kurma. Apa kata tukang sihir Fir'aun? Mengatakan, la bair. Itu nggak membahayakan kita. Kalaupun engkau mau menghukum, itu hanya kehidupan dunia. Silahkan engkau lakukan itu. Ini yang perlu ada di diri kita. Jadi terkadang memang perubahan dalam keluarga itu, suaminya berubah, istrinya belum mau berubah. Kadang-kala sebaliknya, istrinya berubah, suaminya nggak mau berubah. Makanya perlu tadi kita kalau ingin berubah, niatnya dibenerin, kemudian belajar lagi, ngaji lagi, mengingat kebesaran Allah SWT, memandang hakikat kehidupan dunia ini, sehingga insya Allah engkau akan jauh dari kegagalan dan pentingnya lingkungan. Makanya kalau orang berubah itu kadang-kala harus hijrah. Ingat cerita seorang yang membunuh 100 orang, dia bunuh 100 orang. Dia ingin bertobat. Lalu dia tanya sama orang yang alim, apa katanya? Ya nggak ada yang menghalangimu dari tobat. Cuma yang jadi masalah, engkau hidup di lingkungan yang buruk. Kampungmu itu kampung jahat. Engkau tinggalkan kampungmu. Ini salah satu konsekuensi dari orang berubah, yaitu hijrah. Jadi bukan hanya hatinya yang berubah, bukan hanya jiwanya yang hijrah, tapi fisiknya pun perlu hijrah kadang-kala. Maka kadang-kala dibutuhkan lingkungan yang mendukung. Maka hijrah. Ustaz, anak hidupnya di sini, anak makannya di sini, anak rumahnya di sini. Iya, itu sama para sahabat ditinggalkan semuanya. Demi menyelamatkan keimanan dan ketakwaan mereka. Hada wallahu a'lam bishawab. Nah, Masya Allah, barakallahu fiik Ustaz. Berikutnya pertanyaan dari Aldi. Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz. Masih bingung dalam memahami proporsi kita dalam membagi urusan dunia dan akhirat katanya. Karena ada yang menyarankan agar ya mencari dunia secukupnya saja, sekedar untuk hidup. Gitu. Tapi ada juga yang menyarankan kerja keras mencari nafkah dan gunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan akhirat. Tentu saja ada hal-hal yang menyebabkan lalai ya kalau seperti itu. Nah itu bagaimana sebetulnya proporsi antara kita prioritaskan dunia dan akhirat itu? Nah, barakallahu fikum. Kalau bicara proporsi membagi dunia dan akhirat ini, ya kita harus proporsional dan profesional sih sebenarnya. Engkau tinggal tanya sama dirimu, engkau mau hidup di dunia berapa tahun? Engkau perlu berapa tahun sih di dunia ini? Kita bicara, ya Anda mungkin mau 100 tahun, oke? Engkau perlu biaya hidup selama 100 tahun. Engkau cari biaya hidup untuk 100 tahun. Di sini sisanya untuk akhiratmu. Karena dunia ini menjadi tempat bercocok tanam untuk akhirat kita. Kita belum ada di akhirat. Tapi bagaimana kita memiliki amalan-amalan dari dunia yang kita kumpulkan untuk akhirat ini. Allah Azza wa Jalla mengatakan, Alhaakumut takatsur. Kalian itu dilalaikan dengan memperbanyak-banyak harta, bermegah-megahan. Ini jadi masalah sebenarnya. Mencari dunia, silahkan. Lihat sahabat-sahabat Nabi. Mereka kaya raya, jemaah. Abu Bakar kaya, Umar kaya, Utsman kaya, Abdurrahman bin Auf kaya. Tapi kekayaan mereka untuk akhirat.
Jadi kalau bicara cari dunia secukupnya, iya. Engkau cari dunia secukupnya, umpamanya kita bicara ini. Ana perlu untuk kehidupan Ana di dunia, sebulan Ana perlu 10 juta. Oke, Ana punya pekerjaan, alhamdulillah sudah menghasilkan 15 juta. Umpamanya. Udah lebih nih. Ini kalau bicara untuk keperluan dunia. Tapi kalau untuk keperluan akhirat, Ana perlu 1 miliar tiap bulan. Buat apa banyak-banyak? Ada banyak janda-janda yang perlu dibantu. Ada banyak sekolahan-sekolahan yang harus dibantu. Ada banyak masjid-masjid yang sampai sekarang masih minta-minta di pinggir jalan. Yang belum jadi bangunannya. Itu kalau bicara akhirat. Tapi kalau bicara kebutuhan antum, ya sudah, antum butuhnya 15 juta, selesai. Alhamdulillah cukup. Ana mau buka usaha lagi, tapi bukan untuk perut ana. Tapi untuk akhirat ana. Makanya ada seorang yang Masya Allah. Dia bercerita sama ana, Ustaz doakan ana. Dia buka sarang burung. Dia udah kaya raya. Dia waktu itu mau buka sarang burung, yang rumah sarang burung itu, burung walet itu, dia mau buka 10. Dia mau bangun 10 apa 40, ana lupa. Dia sampaikan, ana sudah sampaikan ke istri ana, ke anak-anak. Ini rumah-rumah ini buat akhirat kita. Supaya anak-anak tahu. Jadi kita dari sini tidak mengharapkan buat kehidupan dunia kita. Maka kalau bicara, ya bagaimana seorang mencari dunia ini, ya sesuai dengan kebutuhan. Kau perlu berapa sih dalam kehidupan ini? Untuk kebutuhanmu. Tapi kalau buat akhirat, maka unlimited. Nggak ada batasannya. Makanya kalau bicara kekayaan, di Masjid Nabawi itu pernah sahabat ngobrol tentang kekayaan. Ya, wah, fulan kaya, ini tuh macam-macam. Nabi SAW keluar dari rumahnya mengatakan, la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Nggak apa-apa kekayaan itu, nggak apa-apa. Tapi buat orang yang bertakwa. Walakin nasiha, tapi Nabi mengingatkan mereka, tapi kesehatan itu lebih baik daripada kekayaan buat orang yang bertakwa. Karena kadang-kadang kan ada orang miskin, hidupnya jadi merana, oh fulan kaya, anak miskin. Nabi mengingatkan, kesehatan itu lebih baik buat orang yang bertakwa daripada kekayaan. Jadi kalau mau bagi berapa persen sebenarnya, ya Allah nggak minta banyak sih. Allah minta 2,5% kalau itu zakat. Tapi Allah perintahkan untuk sodako. Dan kita lihat bagaimana sahabat Nabi sekali sodako, 100 ekor onta. Rasul SAW di akhir hidupnya ketika beliau haji, beliau membawa 100 ekor onta disembelih di sana. Jadi tentunya ini memerlukan harta. Orang nggak punya harta nggak bisa. Jadi yang penting dalam mencari dunia ini, ambisimu untuk apa? Setelah itu engkau cari. Dan rezekimu akan datang, tinggal bertakwa kepada Allah SWT. Hada wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Ustaz, apakah masih ada waktu? Untuk satu Berapa pertanyaan menit terakhir lagi mungkin? Ya, pertanyaan terakhir kayaknya. Nah, Pertanyaan terakhir ya. Baik. Dari Atika Hafsah, ini mengenai bagaimana cara berdakwah. Beliau sudah menyebar, men-share video kajian dari ustadz-ustadz lewat medsos. Tapi kemudian ada teman-temannya yang protes dan dikatakan mengganggu dan membuat risih, Ustadz. Ini juga kadang-kadang yang protes justru yang muslim nih, gitu ya. Bahkan undangan kajian pun diprotes gitu. Nah, sebetulnya bagaimana sih kita sebagai orang awam yang ingin berdakwah gitu, Ustaz? iya jemaah. Iya. Kalau bicara engkau diprotes, Nabi Ibrahim diprotes sama bapaknya. Nabi Ibrahim itu suka ngasih nasihat bapaknya. Bapaknya capek. Jenuh dengan ucapan putranya sendiri. Akhirnya bapaknya mengatakan, la illam tantahi ya Ibrahim. Kalau engkau nggak berhenti, masih tahu aku, la arjumanak, aku akan lempari engkau dengan batu. Wahjurni, diusir anaknya. Jadi memang kalau kita bicara bagaimana berdakwah. Berdakwah itu perlu ilmu, perlu hikmah, dan perlu kesabaran. Kalau bicara men-share kajian, kadang-kadang kan grup ini, grup alumni mana, kan ada yang muslim, ada yang non-muslim. Kadang-kadang mereka mengatakan agama nggak boleh ada di sini. Akhirat nggak boleh ada di sini. Iya jemaah. Kalau bicara dunia aman, bicara akhirat, ada yang risih, ada yang nggak suka. Itu konsekuensi yang kau berdakwah. Kenapa Nabi SAW diusir dari kota Mekah?
Kenapa Nabi Musa alaihissalam diburu sama Fir'aun? Mau dibantai sama Fir'aun. Karena menyampaikan agama Allah ini. Engkau akan dicela. Jadi bagi setiap yang berdakwah, engkau harus siap mentalmu untuk dicela, untuk dicaci maki, bahkan dikeluarkan dari grup tersebut. Namun perlu bijak. Jadi ketika men-share kajian, tidak terlalu sering. Umpamanya kita ini ada yang bagus nih. Kemudian kita lihat, kita ini mendakwain siapa. Ada orang yang sudah berilmu, cara mendakwainnya beda. Ada orang yang masih awam, ada orang pelaku dosa. Kemudian tahapan-tahapan apa yang disampaikan itu juga perlu diperhatikan. Ya. Insya Allah ketika kita sudah mengkaji hal itu, kita men-share itu, kita tahu tepat nih. Walaupun akan ada yang tersinggung, ada yang tidak suka. Tapi bismillah, engkau bersabar. Nabi SAW dicela sebagai penyihir, dukun, orang gila. Padahal beliau menyampaikan kebaikannya. Makanya kita harus sabar. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Karena memang waktu sholat di Jember ini beda sama waktu sholat di Jakarta ya. Anda kembalikan kepada host pembawa acara. Fadhal Dok. Masya Allah, barakallahu fiik Ustaz atas ilmunya. Semoga Allah memberi keberkahan kepada antum dan keluarga dan juga memberi kesehatan sehingga di waktu-waktu yang akan datang tetap bisa memberikan ilmunya yang sangat bermanfaat bagi kami dan juga buat keseharian kami nantinya, insya Allah. Ana infokan juga kepada jamaah bahwa selain di relay di SRB official media sosial Ustaz Syafiq Rizal Basalamah dan juga di channel YouTube dari Thalabul Ilmi Akaun 91 dan juga lewat Zoom ini, beberapa teman-teman media sunnah juga merelay secara bersamaan, yaitu Sapa Muslim, lalu Sunnah Jalan Pasti TV, Mutiara Sunnah Palu, Kuroba Muskat, Polisi Cinta Sunnah Official, Halo Ustadz, MKSS TV, dan Hijrah TV. Masya Allah, semoga amal dan pahala dari keikhlasan antum semua untuk memberikan dakwah ini begitu mudah dijangkau saat pandemi ini bisa diberikan balasan yang setimpal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, teman-teman semua, senior-senior, saya lihat banyak sekali profesor-profesor yang hadir dan juga teman-teman senior. Terima kasih atas partisipasinya. Saya tidak bisa menyebutkan semuanya satu persatu di kajian kali ini karena banyak sekali peserta dan juga pemirsa yang melihatnya di channel-channel yang saya sebutkan tadi. Terima kasih semuanya. Saya tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik tombol berikut untuk mendapatkan